Setelah sekian lama, lebih dari 15 tahun, dokter ahli jantung pun datang, dan dia adalah konsultan senior penyakit jantung di Rumah Sakit Al-Maliki di London. Dokter Dia Kamaluddin pun pergi ke Irak untuk menghadiri pesta penghormatannya. Ketika dia sudah dekat dari tempat pesta yang akan segera selesai, ia terhenti di depan tempat pesta karena ada penjual koran yang sudah tua, sedangkan koran-korannya tergeletak di trotoar. Dokter Dia pun menutup matanya dengan tertegun, lalu berbicara dalam dirinya. Kenapa dia ada di sini? Dia yang mengajarkanku, membimbingku, dan menanamkan jiwa kepemimpinan dan kesuksesan. Ketika dia membuka matanya, dia berpikir tentang pemuda ini yang samar dalam hatinya, meski dia menjadi seorang tua yang sepuh. Dan di saat ini pun, dokter Dia terlambat. Lalu dokter Dia pun khawatir tertinggal, sehingga ia memutuskan masuk ke tempat itu. Tetapi dia merasa kedua kakinya terpaku di tempat itu, dan seakan tidak bisa berjalan. Setelah mengeluarkan tenaga, dia mulai melangkah masuk, lalu duduk, akan tetapi pikirannya mengarah ke orang tua yang jadi pedagang koran barusan. Setelah beberapa menit, waktu terus berlalu hingga muncul ide dan kreativitasnya. Ketika dia dipanggil, dia berdiri di tempatnya, tetapi dia tidak menghadap ke peron, tetapi dia justru malah menghadap keluar. Semua orang yang ada di tempat melihatnya tertegun, tetapi dia seperti dekat dengan pedagang koran tersebut. Lalu dia melambaikan tangannya. Kemudian pedagang itu menarik tangannya dan berkata, "Maafkanlah aku, wahai pemuda. Aku tidak akan berjualan di sini lagi." Lalu dokter Dia pun menjawab dengan sangat sedih dan suara lemas, "Sesungguhnya kamu tidak pantas berjualan di sini. Aku mohon padamu, ikutlah bersamaku sesaat." Pedagang itu pun tetap menahan diri, dan dokter Dia memegang tangannya sambil mengarahkannya ke dalam tempat itu. Hingga pedagang itu tidak menahan lagi ketika melihat mata sang dokter mengeluarkan air mata. Lalu ia bertanya padanya, "Apa yang terjadi padamu, wahai pemuda?" Dokter Dia tidak berbicara, dan terus mengarahkan jalannya ke peron, sedang dia memegang tangan pedagang koran itu, dan semua orang melihatnya terkejut. Lalu dokter Dia pun menangis dan langsung memeluk orang itu dan mencium kepalanya serta tangannya seraya berkata, "Sampai sekarang kamu tidak mengenalku, ya Ustadz Holil?" Pedagang koran itu pun berkata, "Tidak, demi Allah wahai pemuda, pandanganku sudah lemah." Lalu dokter Dia pun menjawabnya sambil mengusap air matanya, "Aku muridmu, Dia Kamaluddin, di pusat sekolah awal. Dan atas berkahmu, aku selalu menjadi yang pertama, di mana engkaulah yang memberi semangat padaku dan mengajarkanku pada tahun 1966. Pria tua itu pun melihat dokter Dia dan memeluknya. Lalu, sang dokter memberikan medali emasnya dan mengumumkan untuk ustadznya, seraya berkata pada yang hadir, "Kalau tidak ada guruku ini, maka aku tidak akan pernah berkembang sampai sekarang. Merekalah orang yang berhak untuk dihormati. Demi Allah, apa yang hilang dari kita, kita tidak ketahui, kecuali kita merendah di hadapan mereka. Ini adalah penghormatan untuk mereka yang layak, dan tanggung jawab mereka yang tinggi adalah Ustadz Holil Ali, Ustadz Lugha Arabiyah, di pusat sekolah di Baghdad." أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Pada suatu hari, sang raja memerintahkan salah satu menteri untuk melatih 10 anjing liar di terowongan bawah tanah istana raja. Tujuan dari perintah itu adalah untuk melempar setiap menteri yang berbuat salah kepada anjing-anjing itu hingga meninggal. Hal tersebut agar menjadi siksanya,
hingga semua menteri menjadi takut dan bekerja atas perintahnya, serta menjamin kesetiaan mereka selalu. Pada suatu hari, seorang menteri yang dekat dengan raja mengkritik ucapan raja di salah satu perkara terkhusus bagi kerajaan. Lalu sang raja marah, melupakan kedekatannya tersebut dengan menterinya. Lalu sang raja menyuruh untuk melempar menteri ini pada anjing liar. Sang menteri tidak mempercayai keputusan sang raja. Lalu ia terkejut dan ketakutan serta bicara padanya. Aku telah melayanimu lebih dari 10 tahun, wahai tuanku, dan aku sangat setia serta taat ikhlas untuk melayanimu dengan nyaman. Bagaimana bisa engkau melakukan ini kepadaku hanya karena sebuah pendapat yang aku katakan? Apakah kamu tidak mengingat kebaikan yang telah aku lakukan padamu untuk memberikan maaf padaku? Dan kamu mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, siapapun yang memberikan kebaikan kepada kamu, maka balaslah ia. Jika kamu tidak mampu membalasnya, maka doakanlah ia sampai kalian menyadari telah membalas kebaikannya. Lalu hati sang raja berubah menjadi lunak karena ucapan seorang menteri itu. Dan ucapan ini adalah nyata sekali. Ia takut akan hibahnya, maka dia tidak mencabut keputusannya. Lalu sang menteri memintanya agar memberikan waktu 10 hari saja sebelum eksekusi hukuman. Sang raja pun mengabulkan permintaan sang menteri. Lalu sang menteri pergi pada penjaga anjing liar dan menawarkannya agar anjing ini ia urus di tempatnya dan dijaga selama 10 hari saja. Lalu sang penjaga pun terkejut atas permintaan menteri yang dekat dengan sang raja ini. Padahal ia mempunyai pekerjaan yang padat. Tetapi akhirnya si penjaga pun meninggalkan pekerjaannya, beristirahat, dan mengambil hari libur. Sang menteri mulai melayani anjing dan memberinya makan, dan memenuhi semua waktu istirahatnya. Setelah berjalannya 10 hari, sang penjaga pun datang, dan sang raja menyuruh untuk menjalankan hukuman pada sang menteri dengan melemparnya pada anjing-anjing tersebut. Lalu sang raja dan rombongan menunggu keganasan anjing-anjing yang kelaparan untuk menerkam sang menteri. Tetapi terjadi sebuah keajaiban yang menakjubkan. Datanglah anjing-anjing itu memeluk sang menteri dan menggonggong di bawah kakinya, tanpa salah satu pun melukai atau menyakitinya. Lalu sang raja menyuruh untuk mengeluarkan sang menteri. Ketika ia berdiri di depannya, ia berkata, "Apa yang aku lihat di depanku tadi? Apa yang kamu lakukan dengan anjing-anjing ini?" Maka sang menteri pun berkata padanya, "Wahai tuanku sang raja, aku telah melayani anjing-anjing ini dalam 10 hari saja, dan anjing-anjing itu tidak melupakan kebaikanku. Sedangkan aku telah melayanimu lebih dari 10 tahun, tetapi kamu melupakan semua kebaikanku dalam sekejap, dan tidak mengingat satu pun kebaikanku. Engkau telah mengingkari 10 tahun yang lalu sebab perkara kebetulan. Jangan engkau menghapus perkara yang indah yang lalu bersama kita, dan seharusnya kamu memberi maaf seperti firman Allah dalam kitabnya. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Dan Allah berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan orang yang memaafkan, maka Allah akan memberikan maaf juga padanya." Sang raja pun merasa sangat malu akan dirinya. Lalu ia memaafkan sang menteri dan menghentikan siksaan anjing-anjing ini, serta mengeluarkannya dari terowongan bawah tanah istana. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Dikisahkan, ada 3 orang pria yang bekerja sebagai hamar, yaitu orang-orang yang membawakan barang orang-orang dari pasar ke rumah dengan keledai. Pada suatu malam, mereka bertiga duduk-duduk sambil mengobrol. Salah satu dari mereka, yaitu Muhammad bin Abi Amir berkata, "Bayangkanlah aku sekarang seorang khalifah. Apa yang akan kalian minta?" Salah satu dari mereka menjawab, "Wahai Muhammad, kamu hanya seorang hamar.
dan sangat jauh untuk menjadi khalifah. Maka Muhammad mengulangi kembali pertanyaannya. Setelah berdebat, temannya yang lain berkata, aku ingin sebuah taman yang indah, sebuah kandang kuda, dan 1 juta dinar. Maka Muhammad bin Abi Amir berenang dalam imajinasi ambisiusnya dan membayangkan dirinya menjadi seorang khalifah. Dalam keadaan itu, ia menoleh ke temannya dan berkata lagi, apa yang kamu minta? Temannya pun menjawab, wahai Muhammad, kamu adalah seorang hamar, dan hamar tidak pantas untuk menjadi khalifah. Langit yang runtuh ke bumi itu lebih mudah daripada kamu menjadi khalifah. Dan jika kamu menjadi khalifah, maka jadikanlah aku di atas keledai, lalu hadapkanlah wajahku ke belakang, dan suruhlah seseorang untuk memanggilku. Wahai manusia, orang ini adalah Dajjal yang licik. Barang siapa yang berjalan bersamanya atau berbicara dengannya, maka akan aku masukkan dirinya ke dalam penjara. Dialog pun selesai, dan mereka semua tidur. Pada pagi harinya, Muhammad bangun, salat subuh, lalu duduk sejenak sambil berpikir, apa langkah pertamanya untuk mencapai tujuannya? Lalu ia menemukan langkah pertamanya, yaitu menjual keledai. Kemudian, memutuskan untuk bekerja pada kemiliteran dengan sangat giat. Ia pun dikagumi oleh pemerintah, teman-teman, dan banyak orang. Jabatannya pun naik sampai ia menjadi kepala kemiliteran Daulah Umayyah di Andalusia. Lalu, sang khalifah pun wafat, maka anaknya lah yang menggantikannya. Padahal saat itu ia masih berumur 10 tahun. Para petinggi memutuskan agar sang khalifah yang sekarang mencari menteri. Tetapi, mereka takut jika ia memilih ke orang-orang dari Bani Umayyah, lalu kerajaan akan mereka ambil. Maka terpilihlah 3 menteri, yang semuanya bukan dari Bani Umayyah. Di antaranya ada Muhammad bin Abi Amir. Dia pun berhasil dengan kesungguhan dan kejeniusannya untuk menjadi seorang perdana menteri. Setelah itu ia memutuskan bahwa sang khalifah kecil tidak boleh keluar kecuali dengan izinnya. Lalu, memutuskan pemindahan urusan pemerintahan ke istananya, memimpin pasukan bersenjata, membuka negara-negara baru, memperluas Daulah Umayyah, dan merealisasikan segala sesuatu yang belum direalisasikan oleh para khalifah pendahulu di Andalusia. Maka, Al-Hajjibul Mansur Muhammad bin Abi Amir berhasil mencapai impiannya dengan kekuatan dari Allah. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Pada suatu hari, setelah 30 tahun ia menjual keledainya dan naik tahtanya, saat itu para petinggi negara ada di sekelilingnya. Tiba-tiba ia teringat kedua teman hamarnya dahulu. Ia pun mengirim pasukan untuk mencari kedua temannya itu dan memberitahukan tempatnya. Pasukannya pun menemukan mereka, masih di tempat dan pekerjaan yang sama. Mereka pun dibawa ke istana. Sesampainya di istana, mereka terkejut bahwa khalifah yang mereka lihat sekarang adalah Muhammad temannya dulu. Al-Hajjibul Mansur pun berkata, apa kalian mengingatku? Mereka pun menjawab, ya wahai Amirul Mukminin, tetapi kami takut engkau yang lupa dengan kami. Khalifah pun berkata, aku juga masih mengingat kalian. Sang khalifah pun memandang sekitarnya, lalu berkata, 30 tahun yang lalu, aku dan kedua orang ini sama. Kami adalah seorang hamar. Suatu malam, kami mengobrol. Lalu aku bertanya kepada mereka, apa yang kalian mau jika aku menjadi khalifah? Mereka pun menyebutkan keinginannya. Sang khalifah pun menatap mereka dan bertanya kepada salah satunya, apa yang dulu kamu minta? Dia pun menjawab, sebuah taman yang indah, sebuah kandang kuda, dan 1 juta dinar. Maka khalifah berkata pada bawahannya, berikan apa yang dia mau. Lalu ia menatap temannya yang satunya lagi dan bertanya, apa yang kamu minta dulu? Temannya pun menjawab, maafkan aku wahai Amirul Mukminin. Khalifah pun berkata lagi, hei, jangan begitu. Mintalah sesuatu padaku, sampai aku bisa meminta bawahanku untuk mengabulkannya. Kemudian temannya pun berkata, dulu aku berkata bahwa jika engkau menjadi seorang khalifah, maka jadikanlah aku di atas keledai, palingkan wajahku ke belakang, dan suruhlah seseorang untuk meneriakiku. Wahai manusia, dia adalah Dajjal yang licik. Barang siapa yang berjalan atau berbicara dengannya, akan kumasukkan ke dalam penjara. Al-Hajjibul Mansur pun berkata, lakukan apa yang ia minta, agar ia tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على
على كل شيء قدير